Pengorbanan di pabrik keramik, tubuh yang tak pernah ditemukan. Pintu besi berderit. Malam itu, hujan turun tak kenal ampun. Butir-butir air menderu deras, membasahi lantai halaman pabrik keramik tua di desa Sumberjati. Pabrik yang telah lama ditinggalkan ini berdiri angkuh di atas lahan seluas 2 hektar, bangunan bata retak, jendela kaca pecah, pintu besi berkarat, dan cerobong tinggi yang menjulang ke langit kelabu. Kabar mistis soal pabrik ini sudah menyebar sejak 30 tahun lalu, ketika seorang pekerja hilang secara misterius di dalam gudang utama. Sejak saat itu, tak ada yang berani memasuki areanya setelah matahari tenggelam. Mereka percaya, arwah pekerja itu belum pernah pergi, ia menunggu korban berikutnya. Aku, Alia, datang ke sini bukan karena ingin menakuti diri sendiri. Sebagai peneliti urban legend di sebuah stasiun radio lokal, aku ditugasi menyelidiki kebenaran cerita pengorbanan di pabrik keramik yang konon menyimpan rahasia hitam. Setiap tahun, pada malam tertentu, seseorang dipilih untuk menggenapi ritual kuno agar produksi keramik di desa lain bisa melimpah. Dan tubuh korban, katanya, tak pernah ditemukan. Melangkah ke lorong sunyi, kupijakkan kaki ke dalam gudang besar. Suasana dingin menyergap, meski aku sudah memakai jaket tebal. Lampu senter di tangan gemetar, memantulkan cahaya temaram di dinding retak. Di lantai, bercecer serpihan pecahan piring keramik, seakan saksi bisu penderitaan yang pernah terjadi di sini. Tiba-tiba, terdengar derit pelan pintu besi di belakangku. Jantungku berdetak kencang. Kuputar badan, tapi hanya gelap pekat yang menyambut. Nafas beratku mengepul di udara. Ku berusaha menenangkan diri, memfokuskan senter ke ujung lorong. Bayangan panjang menari di dinding. Jejak darah di lantai. Langkahku terhenti saat melihat setitik noda merah pekat di lantai semen. Ku bungkukkan badan, mendekat. Noda itu, darah. Ku basahi jari dengan lap kain, lalu ku usap permukaan lantai. Darahnya menempel, masih basah. Denyut nadi di leherku berdegup lebih kencang. Aku mengambil foto jejak darah itu untuk dokumentasi. Namun sebelum menekan tombol ponsel, terdengar suara gemerisik seperti kain tergores kaca dari sudut ruangan. Senterku menangkap siluet sesosok tubuh kurus, berbalut kain lusuh, menunduk di balik tumpukan genteng keramik. Siapa di sana? Suaraku bergetar, hening. Hanya suara hujan yang makin deras di luar. Penampakan di balik tumpukan genteng. Kuberanikan diri melangkah mendekat. Semakin dekat, aroma anyir menusuk hidung, bau besi dan tanah lembab. Tumpukan genteng itu retak, berantakan, seolah baru saja dirobohkan. Kulihat bekas tapak kaki kecil di tanah berlumpur. Tapak itu menuju ke lorong sempit di belakang tumpukan. Aku ikuti tapak itu. Lorong sempit itu berujung di sebuah ruangan kecil berlantai ubin hijau pudar. Di tengahnya, sebuah meja kayu reyot, di atasnya tertumpuk buku catatan berdebu. Saat kupungut salah satu buku, halaman-halamannya terlepas, berterbangan. Di antara lembaran, kulihat gambar arca menyeramkan, wajah manusia terdistorsi dengan mulut ternganga, dikelilingi tulisan huruf Jawa kuno. Tangan kanan dan kiriku gemetar saat kubuka catatan di halaman terakhir. Tertulis kalimat, lebih besar dari, setiap jiwa yang terpilih, harus rela mengalirkan darahnya, agar tanah keramik ini makmur selamanya. Sekonyong-konyong, ruangan itu merasakan suhu lebih dingin. Napasku membeku. Aku buru-buru menutup buku, tapi sebuah hembusan napas panjang terdengar di belakang punggungku. Bisikan dari kegelapan. Alia, namaku terucap perlahan, dalam nada serak. Suara itu seperti datang dari bawah tanah, bergaung di setiap sudut ruangan. Aku menoleh, senter terpeleset ke lantai, memantulkan cahaya acak ke dinding, menciptakan bayangan menakutkan. Kulihat sesosok bayangan berdiri di pintu lorong. Sempit, sosok tinggi, berbalut kain putih lusuh, tanpa wajah yang jelas, hanya lubang hitam di tempat mata. Tangannya terulur, menggapai ke arahku. Kenapa kau datang? Suara serak itu terulang, semakin pelan, namun menusuk telinga. Detik itu juga, kupungut senter dan berlari menembus lorong, kembali ke gudang utama.
Langkahku tak teratur, terlatih di atas pecahan keramik dan kayu lapuk. Pintu besi utama tampak di ujung, terkatup rapat padahal tadi kutinggalkan terbuka. Derita di bawah tanah, kutabrak pintu besi itu dengan sekuat tenaga. Deritnya bergema seperti jeritan panjang. Aku merasakan getaran di tanah, seakan ada sesuatu bergerak di bawah kaki. Sekejap, lantai di bawahku retak membentuk celah kecil, memperlihatkan kegelapan yang sangat pekat. Dari celah itu, terdengar tangisan perempuan merintih, bergema perlahan. Lebih besar dari, "Tolong, aku terjebak, jangan biarkan aku mati lagi." Air mataku hampir tumpah. Tangisan itu membekas di dada, menusuk hati. Kupikir tentang pekerja yang hilang 30 tahun lalu, apakah inilah ia? Korban pertama yang jiwa raganya masih terperangkap di sini. Tiba-tiba, pintu besi bergetar dan terbuka sendiri dengan suara gemuruh. Angin malam menerobos masuk, menyapu rambutku yang basah. Di balik pintu, tampak jalan setapak menuju cerobong tua, seolah memanggilku untuk turun lebih dalam. Akhir yang menggantung, kupandangi pintu yang terbuka, napasku tersengal. Di antara gemuruh hujan dan bisikan arwah, aku sadar satu hal, jika aku kembali, mungkin aku tak akan pernah keluar lagi. Namun rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Kupijakkan kaki di luar gudang, menatap tangga besi yang berkelok turun menuju dasar cerobong. Tangga itu basah licin, setiap anaknya bersimbah lumut hijau. Di ujung tangga, samar-samar kulihat sebuah pintu baja kecil, sekrupnya setengah terlepas, mengundang untuk dibuka. "Aku akan kembali," bisikku pelan, menahan gemetar di bibir. Aku mengangkat senter, menatap ke dalam kegelapan yang menunggu. Dan langkahku pun terhenti, karena di belakangku, terdengar kembali suara serak itu. Lebih besar dari, "Selamat datang, Alia, pengorbanan baru saja dimulai." Ruang baja terlarang. Malam semakin larut ketika Alia menuruni tangga besi yang berkelok menuju ruang bawah tanah pabrik keramik tua itu. Suara gemuruh hujan di atasnya kini terdengar jauh, tertutup oleh gema langkahnya yang berat. Setiap pijakan licin membawa aroma anyir tanah basah dan karat yang menusuk hidung. Tangga berakhir di sebuah pintu baja kecil, sekrupnya terlepas setengah, seolah memanggil untuk dibuka. Pintu baja yang berderit, dengan tangan gemetar, Alia meraih gagang pintu. Seketika, udara di sekitarnya berubah, lebih dingin, lebih sunyi. Dia memutar gagang perlahan, mendengar suara gesekan logam yang panjang, seperti jeritan panjang dari dunia lain. Pintu terbuka menimbulkan celah gelap, hanya diterangi cahaya senter yang meredup. Di balik pintu itu, koridor sempit membentang ke arah kanan dan kiri. Dindingnya terbuat dari pelat baja berkarat, penuh noda bercak darah kering. Bau anyir darah dan minyak rem bercampur menjadi satu, membuat perut Alia mual. Di lantai, bercak darah mengalir perlahan menuju saluran pembuangan yang terletak di tengah koridor, seolah mengundang siapapun untuk mengikuti jejaknya. Lorong darah dan simfoni ratapan. Alia memilih berjalan ke kiri. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderit, gema memantul dari dinding baja. Dari kejauhan, terdengar bisikan terputus-putus, seperti simfoni ratapan ribuan jiwa yang terperangkap. Bisikan itu semakin jelas ketika Alia melangkah lebih dalam. "Lebih besar dari, teteskan darahmu, agar pabrik bangkit kembali." Hatinya mencekam. Dia menyadari bahwa suara itu bukan semata ilusi, itu adalah himbauan mistis, panggilan untuk menggenapi ritual kuno. Alia menahan napas, memutar senter ke segala arah. Tak ada manusia di koridor itu, hanya kegelapan pekat dan noda darah yang semakin menebal. Ruang pengorbanan. Koridor berbelok ke kanan, berakhir di sebuah ruangan lebih besar yang mirip altar kuno. Dindingnya dipenuhi relief motif keramik, bentuk manusia yang tersiksa, tubuhnya retak seperti genteng pecah. Di tengah ruangan, terdapat meja batu dingin, bekas cairan merah mengalir ke saluran di bawahnya. Sekeliling meja, 4 tiang baja menjulang tinggi. Setiap tiang diikat rantai berkarat, bekas belenggu yang pernah menahan korban.
Alia mendekat, meraba permukaan meja batu. Terdapat goresan-goresan tajam, seperti kuku manusia yang berusaha melawan sebelum akhirnya tewas. Di ujung meja, ia menemukan sebuah peta kuno, gambar pabrik dan aliran darah yang membentuk simbol segi delapan, di mana satu titik terletak tepat di ruang itu. Tiba-tiba, langkah 1000 suara beradu di udara, seperti ribuan kaki berlari di atas lantai besi. Alia menoleh. Center menangkap kilatan sosok-sosok samar, arwah para korban yang terikat rantai. Wajah mereka terdistorsi, mata mereka kosong menatap ke arahnya. Mata tanpa wajah, arwah-arwah itu bergerak mendekat perlahan, menyisakan suara rantai berderak. Alia mundur ketakutan, terpeleset ke lantai. Center terlepas, cahayanya menari liar di dinding. Dalam sorotan kilat petir di atas, dia melihat jelas satu sosok, seorang pria bertubuh tinggi, kulitnya kering dan retak, wajahnya tanpa mata, hanya lubang hitam yang menatap hampa. Pria itu mengangkat tangannya, menunjukkan sebilah pisau berlumuran darah kering. Suara gemuruh nyanyian kuno terdengar di antara raungan angin bawah tanah. Lebih besar dari kurban berikutnya telah datang. Alia berusaha merangkak menjauh, tapi lantai tiba-tiba berguncang. Meja batu di tengah ruangan retak, menimbulkan suara gemuruh mengerikan. Retakan itu membentuk pola, sama persis dengan peta kuno yang dia temukan. Peta rahasia dan niat gelap. Dengan tangan gemetar, Alia mengambil peta kuno dari dalam jaketnya. Cahaya senter yang tergeletak di lantai menyorot kertas kuno itu. Dia menyadari bahwa simbol segi delapan itu adalah peta ritual, dan titik di ruang ini adalah pusatnya. Jika darah korban ditumpahkan di titik itu, kekuatan mistis akan mengalir melalui relung pabrik, menghidupkan kembali roh-roh pekerja yang mati sia-sia. Dia menyadari tujuan sebenarnya, bukan hanya menghasilkan keramik yang melimpah, melainkan membangkitkan arwah para pekerja yang terperangkap untuk melayani ambisi sesat para pendiri pabrik. Dan korban terakhir, Alia, ditakdirkan untuk menjadi pengikat mereka. Darahnya menjadi kunci pembebasan arwah jahat. Pertarungan melawan kegelapan. Saat Alia merobek sudut peta untuk membuang simbol, sosok tanpa wajah itu sudah di depan meja batu. Arwah lain mengelilinginya, merapatkan barisan seperti tentara kematian. Dia mematung, ketakutan membeku. Namun, dalam kegelisahan, Alia teringat satu hal yang dibisikkan seorang tetua desa, tuliskan nama korban di atas peta, maka rantai roh akan lepas dari jasadmu. Dengan getar, Alia mengeluarkan pulpen dari saku. Dia menuliskan namanya di peta, Alia, tepat di tengah simbol segi delapan. Seketika, udara bergetar, cahaya senter berkedip tajam. Rantai di tiang-tiang baja bergetar, kemudian patah satu persatu, jatuh ke lantai dengan dentuman logam. Arwah para pekerja melepaskan diri, mengeluarkan jeritan kesakitan, namun juga kebebasan. Kebebasan penuh darah. Arwah-arwah itu terbang melayang, menari di udara sebelum menyatu menjadi satu sosok besar, wujud arwah pendiri pabrik, bermata dua bola api merah menyala. Suara gemuruhnya mengguncang ruangan. Lebih besar dari, kau membebaskan kami, Alia. Kini, kami bebas, dan kami lapar. Alia menjerit, menutup wajah dengan lengan. Suara raungan lapar arwah terdengar di sekelilingnya. Rantai energi gelap yang memancar dari simbol segi delapan mengelilinginya seperti pusaran badai. Pelarian ke permukaan. Dalam kepanikan, Alia meraih senter, menyalakannya, lalu berlari sekuat tenaga menuju pintu baja. Arwah-arwah itu mengejarnya, bayangan mereka menempel di dinding, menari liar dalam cahaya senter. Suara teriakan mereka bercampur dengan gemuruh petir di atas tanah. Tangga besi tampak di ujung lorong. Alia memanjatnya dengan panik, rantai rambutnya tersangkut di salah satu anak tangga. Saat dia berusaha melepaskan diri, satu arwah melesat mendekat, menyentuh bahunya. Siksaan dingin merayap ke tulang belakangnya. Dia meronta, menendang, sebelum akhirnya berhasil meraih pegangan. Cahaya terang dan jeritan terakhir. Langkah Alia tercepat menanjak, menuju cahaya remang yang menembus celah pintu baja. Dengan dorongan terakhir,
dia mencapai pintu, mendorongnya dengan sekuat tenaga. Pintu terbuka, membiarkan cahaya lampu gudang menyergap koridor gelap. Arwah-arwah itu berhenti di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan kosong. Sebelum cahaya sepenuhnya menelan mereka, terdengar satu jeritan panjang, jeritan kebencian dan rasa sakit yang terpendam puluhan tahun. Arwah-arwah itu tertahan di ambang, seakan tak berdaya menghadapi cahaya dunia hidup. Akhir yang membuka misteri baru. Alia terjatuh di lantai gudang, napasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap pintu baja yang terkunci otomatis di belakangnya, memastikan arwah-arwah itu tak mengikutinya. Di tangannya, peta kuno robek setengah, tinta merah menodai kertas. Namun, di pojok gudang, Alia menangkap sekilas bayangan, sebuah gerabah keramik yang retak, dengan simbol segi 8 tercetak di permukaannya. Simbol itu sama dengan yang ada di peta. Dan di balik simbol, terdapat sebuah pintu rahasia yang tertutup rapat, setengah tersembunyi di balik timbunan gerabah. Matanya membelalak. Jika peta kuno hanya satu bagian dari ritual, apakah gerabah ini kunci lain yang tersisa? Atau malah penanda bahwa ritual sesat ini belum benar-benar berakhir? Alia meraih gerabah itu dengan tangan gemetar, memutar mata ke arah pintu rahasia. Hatinya berdegup keras, antara ketakutan dan tekad untuk mengungkap kebenaran. Lebih besar dari ritual belum selesai, bisiknya pelan, dan aku harus menghentikannya sebelum korban berikutnya.